Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko, Mas Pra, dan saya akan menceritakan pengalaman yang memang aslinya tidak dialami oleh saya. Pengalaman ini dialami oleh Mas Beni. Beliau ini adalah tetangga saya. Kebetulan memang rumahnya di samping rumah saya. Beliau ini menceritakan dulu, kurang lebihnya sekitar 20 tahun yang lalu, beliau ini pernah bekerja di sebuah perkebunan karet yang memang berada di daerah Lampung. Beliau ini bekerja di sana ya termasuk ukurannya lama. Dari beliau ini zaman bujangan. Ketika bujangan itu, Mas Beni ini tinggal di mes perkebunan bersama dengan kawan-kawannya. Sampai pada akhirnya Mas Beni ini menikah dengan gadis yang tidak jauh dari perkebunan karet tersebut. Dan shift ini di kebun karet ini memang ada 2 shift. Dari jam 5 atau lebih tepatnya sesudah subuh sampai jam 11 siang. Kemudian jam 11 siang atau lebih tepatnya 1 jam tersebut, jam 12 kan untuk istirahat. Jam 1 ini dilanjutkan oleh shift berikutnya sampai kira-kira malam, dan itu memang sudah ditentukan. Ya, karena memang akhirnya Mas Beni ini sudah menikah dengan seorang gadis yang memang tidak jauh dari perkebunan itu. Mau tidak mau, Mas Beni pun akhirnya tinggal di rumah gadis tersebut yang jaraknya kalau boleh dibilang lumayan beberapa kilometer. Mas Beni ini pun berpamitan dengan kawan-kawan mesnya. Nah, singkatnya, sebulan 2 bulan setelah menikah dan selalu pulang walaupun memang shift 2 atau pulang malam, ini Mas Beni selalu melakukan perjalanan pulang di malam hari, yang memang rute yang dilaluinya sebuah perkebunan karet yang panjangnya ini berkilo-kilometer. Ya, sebetulnya kalau boleh dibilang Mas Beni ini lebih takut dengan sosok begal dibandingkan dengan hantu. Namun karena itu tadi, sebuah tanggung jawab, jam berapapun itu Mas Beni ini harus selalu pulang ke rumah. Nah, kejadiannya pada saat itu jam sudah menunjukkan setengah 12 malam. Mas Beni ini pamitan akan segera pulang, pamitan dengan kawannya. Sebut saja dengan Mas Iwan ya. Wan, aku pulang dulu ya. Besok jam 1 aku juga masuk siang kok. Nah, Mas Iwan pun bilang, loh, sudah malam begini kok masih mau pulang? Emang gak takut nanti lewat perkebunan karet? Itu banyak hantu loh. Ledek Mas Iwan setengah menakuti dan sambil tertawa. Ya, saya pun bilang, nanti kalau ada yang nakut-nakutin malah saya tabrak sekalian. Kemudian Mas Iwan pun bilang lagi, jangan sombong, kita kalau mau apes kan nggak tahu, apalagi itu sama sekali nggak ada rumah loh, kata Mas Iwan. Serius, aku nggak takut kok. Mana ada hantu, itu hanya mitos saja. Kemudian Mas Iwan pun bilang lagi, apalagi nanti kalau ada yang bonceng loh. Ya, di sini saya semakin diledek, semakin istilahnya malah bukan marah, namun ingin menunjukkan bahwa saya ini tidak atau bukan penakut. Ya, malah nanti sekalian saya ambil uang tarikan kalau memang ada yang bonceng. Hitung-hitung ngojek sekalian. Akhirnya Mas Iwan pun menyerah.
Ya udah, kalau mau pulang hati-hati di jalan. Tapi ini udah mulai gerimis. Kalau memang kira-kira nanti hujan lebat, udah balik ke mes aja, jangan dipaksain pulang. Mendengar itu saya pun hanya mengiyakan dan sambil tersenyum. Iya Wan, nanti kalau memang gerimis dan belum setengah perjalanan, saya juga mungkin balik ke mes lagi. Akhirnya saya pun menstarter motor yang memang biasa saya naiki. Tidak lama kemudian saya pun sudah pergi dari mes perkebunan. Kondisi pada saat itu karena masih di kampung ya, istilahnya apa? Belum di kampung sih, istilahnya masih di dekat mes itu kan ada beberapa rumah. Nah, itu kawan-kawan yang lain masih sedang duduk di teras. Nah, saya pun akhirnya pamitan sambil melambaikan tangan. Hingga akhirnya saya pun melewati perkebunan karet yang memang saya bekerja di situ. Di sini kalau saya gambarkan perkebunan karet ini, jalannya hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan mobil dan satu motor berpapasan. Jadi seumpama ada mobil berpapasan, ini harus minggir, betul-betul minggir, sehingga mobil yang dari arah berlawanan bisa lewat. Belum lagi, jangankan malam, siang saja pun kondisi kebun karet ini sangat gelap karena memang tinggi pohon karet ini sudah sangat tinggi, ukurannya lebih dari 10 meter. Bahkan siang hari matahari ini nyaris sekali tidak bisa tembus ke dalamnya, terlalu tinggi. Kemudian sebetulnya ada keraguan ketika saya mulai memasuki perkebunan karet, karena selain memang hawa dingin, di depan ini seperti ada kabut atau asap, saya kurang paham. Namun karena memang pada saat itu atau biasanya saya juga pulang, ya saya mengacuhkan keadaan yang kalau boleh dibilang itu sebetulnya tanda-tanda ya. Saya tetap menarik gas dengan stabil, karena memang jalannya di area kebun karet ini ya, itu boleh dibilang sebagian masih tanah merah, sebagian juga sudah batu kerikil. Jadi saya tidak bisa kencang-kencang, maksimal itu sekitar 40 sampai 60, itu pun sudah ajluk-ajlukan. Ketika halus saya pun gas dengan agak lumayan kencang. Namun ketika jalan sudah agak hancur, saya pelan-pelan. Saya berjalan itu belum sampai pertengahan kebun karet. Kalau diukur, ini ada 10 km melewati kanan kirinya kebun karet, dan tidak ada rumah sama sekali. Kondisi tersebut sebetulnya saya bukan tidak takut, saya takut sekali. Namun ya itu tadi, saya ingin sekali pulang. Saya tetap berjalan ya sambil baca-baca. Dan memang di kilometer tertentu sebetulnya ini ada seperti mitos yang kalau boleh dibilang entah betul atau tidak, ini ada cerita-cerita warga atau kawan-kawan yang memang pernah mengalami sesuatu lah, itu bertemu dengan bangsa yang tidak kelihatan. Namun saya pikir itu hanya mitos, itu hanya karangan belaka. Dan hingga akhirnya saya menempuh di setengah perjalanan, itu keadaan sudah sangat-sangat gelap, hanya lampu motor saya yang menyinari jalan depan. Dan kebetulan saya memang menggunakan motor ya, pada saat itu motor Grand ya, yang motor bebek yang model lawas, makanya tidak bisa leluasa. Nah, di pertengahan jalur tersebut atau di KM sekitaran 10-an, saya lupa berapa itu tadi, pokoknya di pertengahan saya ini hawa sudah tidak enak. Nah, kemudian
tiba-tiba ini motor saya terasa berat. Dan saya hampir terhuyung ya, hampir seperti terdorong ke kiri. Namun alhamdulillah saya masih bisa mengendalikan laju motor saya hingga saya mengurangi gas. Setelah agak pelan, justru ini anehnya, motor saya mendadak mati di gelapnya kebun karet. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan binatang-binatang malam. Saya berharap ada orang, ya minimal orang naik motor, supaya saya bisa minta tolong. Namun sepertinya itu hanya hal yang mustahil karena sama sekali tidak ada. Ya selain sudah tengah malam, kondisi di kebun karet tidak mungkin ada orang. Saya hampir menangis melihat keadaan tersebut. Kenapa? Karena saya starter ataupun saya engkol ini sama sekali tidak bisa hidup. Apa ini? Saya mencoba merogoh korek gas. Saya pikir mungkin busi atau apapun itu ya. Nah, untuk bensin, saya ingat sekali bahwa saya ini tadi siang sebelum berangkat sudah mengisi bensin sekitar 3 liter, dan itu tidak mungkin habis. Bahkan saya goyangkan motor pun ini masih berat ya. Saya bingung gitu sebetulnya mau bagaimana, karena keadaan itu membuat saya panik. Busi tidak ada masalah. Saya starter lagi tidak ada atau tidak hidup ya. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba ini ada suara perempuan. Mas, motornya kenapa? Mogok ya? Belum sempat saya menengok ya, tiba-tiba ini ada sebuah tangan yang menepuk pundak saya, yang itu hawanya dingin. Saya sudah perasaan tidak enak. Ini tidak mungkin ada orang, karena memang jauh sekali dari pemukiman warga. Karena memang panik walaupun takut ya, saya ini berpikiran mungkin hanya orang. Begitu saya menengok, itu saya nyaris lompat, karena ternyata itu sosok perempuan dengan menggunakan baju daster, dan dia itu sambil menggendong bayi. Dan maaf, justru ini saya mencium bau yang agak amis ya, atau darah kering, namun masih meninggalkan aroma amis. Dan baunya tidak enak. Nah, begitu saya lihat ke arah wajahnya ini, walaupun diremang-remang, saya bisa melihat bahwa tatapannya ini kosong. Ketika saya hampir tersadar melihat penampakan itu, bayi yang digendongannya ini pun malah menangis dengan sangat kencang. Namun suaranya memang sangat menyayat hati. Ini tidak seperti bayi-bayi pada umumnya ya, dengan seperti melengking. Nah, ini saya semakin tidak karu-karuan, semakin bingung dan campur aduk intinya. Hingga akhirnya saya pun pingsan dan sadar ketika jam sudah menunjukkan itu ya sudah terang lah, sekitar jam 6-an ya. Karena saya dibangunkan oleh orang yang lewat, dan kebetulan saya memang kenal yang membangunkan itu ya. Masih tidak jauh dari rumah istri saya. Saya ditanya, "Loh, Mas Benny kenapa tidur di sini?" Ya, sebutlah dengan Bapak A. Saya bilang, "Iya Pak." Namun di situ saya tidak menjelaskan bahwa saya memang sudah mengalami kejadian tadi malam. Walaupun memang keadaan masih kepala pusing dan badan sakit semua, saya iseng nih, siapa tahu motor memang bisa dinyalakan lagi. Dan ketika saya mencoba men-starter, loh itu malah hidup, malah nggak ada masalah. Loh, tapi kenapa semalam itu kok malah di starter malah nggak bisa? Itu sebuah pertanyaan yang memang membuat saya juga heran.
Akhirnya saya pun setelah motor hidup, saya pun pulang ke rumah. Ya karena memang badan pada sakit ya, masih sakit, saya pun langsung istirahat. Namun setelah badan agak enakan, saya minta dibuatkan kopi. Saya cerita tuh ke istri. Dan kebetulan memang itu pada saat itu ada mertua juga, dan di sana pun saya bercerita kepada mereka berdua. Nah di situ akhirnya malah dibuka oleh mertua, karena memang kan mertua memang asli warga situ ya, atau warga sana, dan beliau tahu sejarahnya. Jadi gini Ben, dulu di tahun-tahun 70-an itu masih hutan, belum perkebunan seperti sekarang. Ya bapak juga masih muda ya, masih remaja. Di sana pernah ada pembegalan yang dilakukan terhadap seorang perempuan, dan perempuan itu sedang hamil. Ya bapak sendiri nggak menjamin bahwa itu arwah dari perempuan tersebut, namun sepertinya seperti ada korelasi ya, dan bapak juga nggak berani mengambil kesimpulan. Namun kalau diurutkan dengan kejadian sejarahnya ya seperti itu. Bapak pun menceritakan kejadian zaman dahulu itu kepada saya. Ya saya pun sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal sebetulnya, namun jujur saya masih merinding kalau membayangkan melihat wajahnya semalam. Dan setelah kejadian itu, saya selalu minta dijemput oleh ayah mertua saya. Itu selalu lah, kalaupun jam 11-an ya. Kebetulan memang mertua ini kan pemberani dan warga sana asli. Jadi setiap mau menjelang jam 11 malam, bapak mertua saya ini datang ke mes dan selalu menjemput saya. Dan itu berlangsung sampai 3 tahun. Jadi saya seolah-olah merepotkan mertua ya. Ya namun itu tidak menjadi soal bagi mertua saya. Dan hingga akhirnya saya pun keluar dari perkebunan karet tersebut ya tanpa masalah sih sebetulnya, mungkin karena jenuh juga ya. Hingga saya pun akhirnya merantau ke Jakarta dan membawa istri saya. Jadi itu kejadian yang dialami oleh Mas Beni, tetangga saya Bang Pra. Dan ya sampai sekarang pun kalau dia cerita ya itu masih bergelidik katanya. Kalau dibilang nekat, kok nekat ya? Iya kan, karena mungkin pada saat itu memang masih pengantin baru ya, masih semangatnya. Jadi malam jam berapapun ya diusahakan untuk pulang. Ya demikian Bang Pra ceritanya yang dialami oleh Mas Beni tetangga saya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya Mas ya. Dan ini tentunya akan menjadi kisah yang bisa kita ambil atau kita petik hikmahnya. Baik atau buruknya bisa kita jadikan pelajaran. Dan di sini juga saya mengucapkan selalu berterima kasih kepada kawan-kawan yang selalu setia mendukung channel yang boleh dikatakan masih belajar ini. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.